Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam demokrasi untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Talang Atur, ya, ruang bincang santai dan bermakna sekitar kepemiluan dan demokrasi bersama KPU Kabupaten Blora. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik ya dan penuh semangat, yakni suara muda untuk demokrasi, peran pemuda dan mahasiswa dalam pilkada. Kita semua paham bahwa masa depan demokrasi ditentukan oleh generasi muda hari ini. Bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai penggerak perubahan, penyampai aspirasi, dan penjaga integritas proses politik. Telah hadir bersama kita narasumber dari perwakilan HMI Cabang Blora dan MNI Cabang Blora yang akan berbagi pandangan kritis, pengalaman nyata, dan harapan besar mereka terhadap pemilih ataupun pemilihan di Kabupaten Blora. Nah, bagaimana sebenarnya peran pemuda atau mahasiswa ini di tingkat lokal seperti di Blora? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana kolaborasinya dengan penyelenggara pemilu bisa memperkuat demokrasi kita. Mari kita mulai saja perbincangan hari ini di podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Oke, selamat datang Mbak Royhatul Jannah ya dari perwakilan HMI Cabang Blora, sama Mbak Rinda Ayu Nur Kusumawati dari GMNI Cabang Blora. Ini selamat datang di podcast Talang Atur KPU Blora. Ya, terima kasih. Kita juga ingin menyapa sobat podcast Talang Atur KPU Blora. Teman pemilih. Ini sehat teman-teman nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita hari ini narasumbernya perempuan semua. Nah, ini mungkin bisa dijelasin lah ya, kalau mungkin hari ini kan teman-teman termasuk teman-teman aktivis nih. Nah, ini mungkin kegiatannya apa nih? Dari HMI ataupun Kemen, ini siapa dulu nih? Dari Kemen dulu mungkin aktivitasnya apa nih? Untuk kegiatan saat ini kita sering berdiskusi secara online untuk bersama teman-teman yang ada di Grobogan. Terus ada kan lintas kabupaten. Terus kita ada penerimaan anggota baru atau PBAB. Untuk saat ini saya sendiri dan satu teman saya itu mengikuti kegiatan P2P dari Bawaslu. Iya, dari Bawaslu. Kalau internalnya mungkin lebih ke ini ya, apa bahasanya itu kegiatan-kegiatan internalnya lebih ke rekrutmen itu ya bahasanya ya. Selain itu seminar-seminar tuh nggak ada? Belum ada Pak Ustadz. Baru rencana. Mungkin yang dari HMI Cabang Blora ini. Dari HMI sendiri, saya bersama teman-teman sekarang sedang mengusahakan bahwa yang kita fokuskan saat ini ada di bidang literasi sebenarnya, karena seperti yang kita tahu bahwa literasi yang ada di Blora ini masih bisa dibilang para peminatnya ini masih sedikit gitu. Jadi jadi kita mencoba membuka ruang diskusi. Kita beberapa kali menyelenggarakan beberapa tema yang sedang hangat-hangatnya, isu-isu tentang pesantren misalnya yang kemarin. Kemudian bagaimana kita istilahnya sebagai mahasiswa ini mampu menyelaraskan kehidupan tentang dunia dan juga di akhirat, yang saat ini tuh para generasi muda pun seringkali salah kaprah dalam memahami takdir. Untuk kaderisasi kita sudah mengadakan LK1 kemarin dari Komisariat Pangeran Surobahu, dan ini ada rencana di November ini akan ada LK1 juga di komisariat yang lain seperti itu. Kaderisasinya tetap berjalan ya. Karena memang itu juga penting untuk keberlanjutan tuh sebuah organisasi ya. Mungkin lebih kepada apa sih pandangan teman-teman nih soal kondisi demokrasi yang ada di Blora ini seperti apa? Manggilnya apa ini? Pak apa? Demokrasi. Ya. Enggak, kita manggilnya Pak atau apa ya? Terserah mau apa juga tidak apa-apa. Untuk demokrasi di Blora ini sudah berjalan ya, sudah mencapai tahap stabil. Stabil ya. Iya. Menurut
Mbak. Mbak Rindu siapa? Mbak Rinda ya. Stabil. Terus ada lagi? Mungkin dari Mbak Royha. Mungkin melihat demokrasi di Blora ini sudah sejauh mana? Kalau saya lihat ya, ini dari analisis saya pribadi ya, mungkin beberapa teman-teman mahasiswa juga melihat ini gitu, bahwa saya rasa masyarakat sekarang tambah cerdas dalam memahami apa itu demokrasi. Kalau misalkan dulu kita lihat masyarakat ini didominasi oleh orang-orang gen yang istilahnya, mohon maaf, mungkin secara informasi dan sebagainya terkait pemilihan itu masih sedikit gitu, terutama dalam memahami bagaimana integritas para pemimpin, kemudian visi misinya dan sebagainya. Dan saya lihat para anak mudanya ini sekarang mulai melek terkait dengan isu-isu di daerahnya, betul. Dan apalagi gini, politik itu kan istilahnya urgen banget ya, dimana politik ini nanti menghasilkan public policy atau kebijakan gitu. Nah, di sini aku melihat kondisi demokrasi yang ada di Blora ini semakin maju karena anak mudanya ini juga semakin melek teknologi, kemudian juga semakin melek dengan berbagai informasi, dan kita bisa belajar dengan mudah sekarang dengan adanya internet. Dan dari situ saya ngerasa bahwa ini adalah salah satu langkah konkret dan bagus sekali, apalagi pemerintah kita sendiri, Pak Bupati juga sangat welcome terhadap para mahasiswa dalam membuka diskusi publik terkait dengan kebijakan publik dan sebagainya, dan ini perlu kita apresiasi. Ini sejauh mana sih keterlibatan generasi muda ini, khususnya mahasiswa nih ya, terhadap proses kemarin tuh pemilu pilkada itu sejauh mana tuh? Marinda. Iya, kalau generasi muda sudah terlibat ya Pak. Contohnya saya pribadi ya, saya sendiri sudah bisa terlibat dalam kegiatan pemilu kemarin. Saya kemarin di pilkada sebagai PPS, dan mungkin banyak juga mahasiswa lain juga terlibat di kegiatan pemilu. Bisa aja di pengawasnya atau bisa dalam kegiatan aktif ya KPPS, atau masih banyak lagi itu. Mungkin kali pertama jadi penyelenggara. Iya, kali pertama. Sebelumnya KPPS juga. Oh gitu, sebelumnya KPPS, pemilu berarti KPPS? Iya, pemilu KPPS, pilkadanya, iya. Terus kalau dari Mbak Reha? Kalau saya secara pribadi sebenarnya belum pernah ada pengalaman spesifik ya untuk menyelenggarakan pemilu dan sebagainya. Cuma saya sendiri dari dulu sangat berusaha untuk mencoba menganalisis bagaimana perkembangan politik yang ada di Blora. Jadi untuk teman-teman HMI sendiri, saya lihat entah dari senior, kemudian dari para juniornya, mereka ini memiliki posisinya masing-masing gitu. Dimana mungkin misalkan para juniornya ini lebih spesifik pada mereka ini sangat masih idealisme ya, namanya anak muda, kemudian mereka masih benar-benar independen dan sebagainya, yang mana ini diajarkan dalam HMI gitu. Kemudian dalam hal ini kita juga belajar dari para senior yang berhasil mengembangkan sayapnya untuk mewakili rakyat gitu, untuk menjadi tokoh-tokoh publik dalam membuat public policy, yang mana itu sangat urgen sekali dalam masyarakat kita, bagaimana kita membangun Blora itu sendiri, seperti itu. Dan aku lihat juga anak muda ini sekarang secara neuroscience ya, Gen Z itu punya kelemahan gampang terdistraksi gitu dan gampang terbawa arus. Jadi mungkin untuk teman-teman atau anak-anak muda Gen Z, saya sebagai selain aktivis tapi juga studi di bidang digital communication, bahwa selain kita menyerap informasi, kita perlu untuk memfilter gitu apa yang ada di media sosial supaya kita tidak gampang terbawa arus apa yang diarahkan gitu. Ini algoritmanya seperti apa, tapi kita melihat dari berbagai sisi, berbagai sudut pandang, sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang justru menimbulkan pertentangan atau cekcok atau mungkin sampai di tahap kekerasan. Jadi saya rasa anak muda mulai harus cerdas lah, terutama dalam digital literasi seperti itu. Kemarin juga kita sudah gandeng kan teman-teman juga, termasuk untuk sosialisasi pilkada kan. Nah itu juga termasuk keterlibatan teman-teman. Jadi kayak KPU kemarin juga menggandeng teman-teman untuk memperbanyak informasi terhadap tahapan yang setelah terjadi atau sedang dijalankan dalam pilkada 2024 kemarin. Ini
mungkin lebih ke ini ya. Menurut teman-teman nih, apa peran ideal pemuda dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan partisipatif? Sebagai pemuda kita bukan hanya harus diam diri, kita bisa menjadi penggerak. Kita bisa menjadi penggerak. Untuk peran idealnya, ya mungkin salah satunya itu juga jadi penyelenggara itu kan. Jadi penyelenggara ataupun sebenarnya masih bisa tuh peran-peran idealnya itu pemuda itu salah satunya karena kita medsos tuh. Nah, saling memperbanyak informasi atau menularkan kan. Apalagi mahasiswa itu menjadi agent of change bahasanya itu kan, bahasa kerennya seperti itu. Apalagi itu penyambung lidah. iya, jadi bisa dimulai dari kita sendiri, bisa menyampaikan kepada keluarga atau bisa menyampaikan kepada tetangga, paling dekat lah. Maka dari Mbak Reha, peran idealnya apa nih? Kalau kita ngomong idealisme, sebenarnya tentu sebagai anak muda kita mestinya masih memiliki idealisme yang kuat gitu, dimana saat ini kita dihadapkan dengan berbagai persoalan yang semakin kesini pemuda sendiri tuh aku lihat semakin pragmatis. Jadi kita sebagai generasi muda kita memiliki tanggung jawab selain sebagai agent of change, kita juga bagaimana bisa membuat masyarakat ini mengetahui sepenting apa sih politik itu berdampak untuk kebijakan publik sampai di ranah kehidupan sehari-hari. Baik, iya betul, baik di ranah ekonomi, pendidikan dan sebagainya yang tentu sangat penting. Idealnya seperti itu dan terkait dengan implementasinya, saya rasa untuk anak muda ini selain sebagai partisipasi sebagai penyelenggara KPPS dan sebagainya, dia juga punya mindset di mana kita ini para Gen Z ya, generasi muda kan sekarang dimudahkan dengan adanya teknologi. Nah, dari teknologi ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk menyebarkan narasi-narasi positif terkait dengan demokrasi, utamanya dalam pemilu. Bagaimana kita membangun integritas, bagaimana kita membangun independensi, bagaimana istilahnya siapa yang kita pilih, visi misinya ini nanti seperti apa, ini berdampak besar bagi masyarakat seperti itu. Jadi kalau saya sendiri lebih ke kesadaran dulu secara pribadi, kemudian baru kita memberikan informasi-informasi di ranah terkecil keluarga dan baru masyarakat gitu. Jadi lebih ke literasi, lagi-lagi saya literasi. Terus ada nggak ide atau inovasi nih yang bisa dilakukan pemuda untuk menjadikan pendidikan pemilih lebih kreatif dan menjangkau generasi muda ini, apalagi Gen Z ya? Kita bisa melakukan dengan kegiatan di sosial media karena benar-benar Gen Z ini setiap menit, setiap detik itu pasti pegang HP. Iya kan, nggak mungkin nggak pegang HP. Iya, candu banget. Jadi kalau kita bisa kalau kita bisa lewat sosial media seperti Twitter, Instagram, sekarang bahkan TikTok pun itu bisa menjadi ajang buat melakukan kegiatan tersebut. Ide kreatifnya berarti lewat media sosial? Iya, bisa lewat media sosial, bisa dengan misalnya melalui seperti ini, podcast, atau bisa dengan kayak ada gambar, terus ada tulisannya, captionnya misalnya, jadi pemilih yang yang kayak foto booth gitu bisa, terus bisa dengan video pendek dan mungkin seperti itu. Mungkin juga teman-teman Kemening bisa melakukannya itu di media sosial kan, karena memang demokrasi ini untuk melampaui untuk pemilihan berikutnya kan agak panjang juga gitu. Mungkin dari HMI apa idenya? Kalau kita bicara inovasi untuk anak muda ya khususnya sama seperti yang dikatakan sama Mbak tadi bahwa sekarang tuh anak muda apa-apa HP gitu. Jadi apa-apa medsos. Menurutku yang paling efektif kita memberikan sosialisasi lewat media sosial. Nah, tapi bagaimana bentuk sosialisasi tersebut supaya bisa menarik anak muda? Misalkan sekarang trennya apa nih? Nah, kita mengikuti tren tapi dikemas dengan dalam konteks pemilu misal. Terus kemudian bagaimana sih pandangan teman-teman terhadap penggunaan media sosial sebagai ruang kampanye politik dan edukasi pemilih ini seperti apa? Untuk pandangannya melalui media ini
bisa dilakukan secara bagus ya, tapi kadang kita sebagai Gen Z itu nggak tahu ini berita ini benar atau bohong. Jadi sepertinya kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kita perlu mengetahui apakah berita ini tuh asli atau enggak sih, harus dicari dulu sumbernya. Jangan hanya cuma melihat berita terus di-share. Kan sekarang Gen Z gitu ya. Melihat di-share tanpa tahu ini asalnya gimana, apakah benar atau tidak berita tersebut. Tapi kampanye misalkan nih, kayak jalan-jalan kemarin kan kampanyenya banyak juga yang di medsos gitu. Jadi menurut teman-teman ini pandangannya kalau mereka menggunakan medsos sebagai bahan kampanye itu seperti apa pandangannya itu? Padahal calon-calon itu sebenarnya kan kadang-kala itu akunnya bukan akun yang didaftarkan di KPU gitu. Apalagi kamu tadi udah katanya ikut P2P itu kan. Nah, itu gimana ya? Kalau menurut saya nggak apa-apa ya lewat media sosial, karena mungkin itu yang bisa menerobos anak muda. Karena setiap saat mereka pasti melihat HP. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata calon ini visinya begini, calon ini ternyata gini dan bisa buat perbandingan. Kalau mungkin dari Mbak Raiha, Ini ya, kita ini kan di media sosial itu kita dihadapkan dengan derasnya arus informasi yang ini pipanya nih dari berbagai pihak nih. Nah, dari situ saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbaknya tadi, bahwa kita perlu memilah-milah bahwa ini informasinya itu dari mana dan perlu diverifikasi lagi, kita analisis seperti apa gitu. Dan tentunya dampak positifnya anak-anak muda ini mereka jadi tahu gitu, oh ini calon ini dia jangkauannya untuk anak, misalkan Pilpres kemarin ya, kalau kita lihat tuh Pak Anies ini kalau secara brandingnya dia intelektual gitu kan, jadi bahasa-bahasa yang digunakan tuh bahasa-bahasa yang akademik gitu, sehingga ya sasarannya itu bahwa kita paslon yang apa istilahnya, Presiden berarti ya. iya visinya gini. Nah, begitu pula mungkin dari Pak Ganjar dengan ciri khasnya masing-masing, dengan brandingnya masing-masing, dengan Pak Prabowo dengan brandingnya masing-masing, yang mana memang sebenarnya media sosial ini ruang yang bagus supaya anak muda ini melihat sejauh mana potensi dari pemimpin-pemimpin. Jadi nggak hanya dari ranah nasional, tapi juga di ranah daerah gitu. Dan saya rasa sangat bagus ketika KPU ini menyelenggarakan debat secara konsisten ya, terbuka lewat media juga, yang dari sini teman-teman pun bisa melihat kualitas dari pemimpin daerahnya gitu. Iya. oke, mungkin ini apa pesan teman-teman untuk apa ya penggunaan medsos untuk teman-teman pemilih di Blora nih seperti apa? Iya, seperti yang tadi ya, kita sebagai pengguna medsos harus lebih berhati-hati dan menggunakan secara bijak. Yang pertama tadi, seperti kita mendapatkan informasi, kita harus cari tahu dulu informasi tersebut ini udah valid atau belum. Karena sekarang medsos banyak sekali menyebar hoax ya, ada ujaran kebencian. Terus kadang sebagai Gen Z kita cuman, oh ternyata gini, tanpa kita tahu berita tersebut benar atau enggak. Sharing sebelum sharing ya? Iya, kita harus sharing dulu sebelum sharing. Ya, terus? Media sosial ini kan kita melihatnya sekarang bahwa dunia ini berperang narasi ya. Kita diadu dengan berbagai propaganda untuk meninggikan paslon tertentu atau menjatuhkan paslon tertentu dalam pemilu gitu. Nah, dalam aspek ini yang perlu kita tahu bahwa dalam menyerap informasi seperti yang dikatakan Mbaknya tadi ya, kita harus menganalisis ini beritanya benar nggak sih, ini sumbernya dari mana, kapan waktunya, dari seperti apa gitu. Karena kalau lihat di IG juga teman-teman, IG itu sekarang kayak cuma sekedar foto, video sekilas, ini diberitakan tapi tidak tahu ini videonya kapan sih, ini dalam hal apa, dan narasinya itu sekedar judul gitu, tidak ada caption dan sebagainya. Ini perlu kita kritisi gitu, bahwa kita khususnya anak muda ya, masa sih yang udah dibekali dengan kerangka berpikir dan analisis yang begitu kompleks kita gampang dibohongi gitu oleh media seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya lebih kepada apa sih yang perlu dibenahi nih menurut teman-teman ya,
apa yang perlu dibenahi dalam proses penyelenggaraan kemarin tuh. Pilkada misalnya agar lebih inklusif, lebih bisa diterima oleh kaum generasi muda gitu. Mungkin yang perlu dibenahi saat penyampaian apa itu? Sosialisasi. Iya, sosialisasi ya bisa dengan bahasa yang lebih gini gitu loh. Gaul lah. Lebih gaul lah ya, karena biasanya kan bahasanya tegas gini. Kadang yang muda kayak, oh ini apa ya, maksudnya gimana ya gitu. Kalau kita bisa dengan bahasa yang lebih santai, mungkin itu bisa banget menyerap ke dipahami, iya ya. bisa dipahami. Ada lagi yang mungkin bisa kita benahi nih untuk penyelenggaraan. Iya, mengikuti tren yang ada. Trennya Atau kalau bisa menciptakan tren. Oh, Kita nggak sekedar ikut arus, tapi kita menciptakan tren apa gitu untuk pemilu. Kita membaca atau gini. Saya melihat KPU ini pastinya diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya gitu. Dan dalam hal ini bisa menggandeng para mahasiswa untuk istilahnya mereka ini yang ahli di bidang permedsosan ini bisa tahu nih analisis secara psikologi masyarakat sekarang tuh seperti apa sih, masyarakat Blora khususnya, apa yang mereka tertarik, gimana cara kita buat tren supaya mereka ini bisa lebih paham, berpartisipasi dan sebagainya. Kalau saya rasa itu ide yang bisa cukup bagus. Ini apa pesan nih teman-teman nih kepada pemuda atau mahasiswa di Kabupaten Blora untuk penyelenggaraan? Kenapa? untuk pesan Ke pemuda sama ke pemuda mahasiswa. sama mahasiswa, saat kita pemilu kita jangan hanya sekedar datang ke TPS, tapi kita harus memikirkan apa yang kita pilih dan bagaimana menurut kalian itu kedepannya pemerintahan ini dibawa kemana. Jadi kita harus lebih bijak dalam memilih tadi. Jangan hanya sekedar, oh aku mau tetap datang ke TPS, tapi itu lebih baik daripada golput ya Pak. Oke. Untuk Mbak Reha mungkin pesannya untuk teman-teman pemuda atau mahasiswa di Blora? Untuk anak-anak muda dan teman-teman mahasiswa yang ada di Blora, saya rasa kita perlu memahami bagaimana politik ini sangat berdampak urgen gitu untuk kepentingan kehidupan masyarakat Blora. Khususnya yang saya katakan tadi berulang kali dalam hubungannya sama kebijakan publik. Jadi jangan sampai golput, tetap optimis lah sebagai anak muda. Apalagi kita ini kan regenerasi yang menggantikan para Generasi yang sekarang. generasi yang sekarang yang ada di pemerintahan gitu. Jadi justru itu jadi momentum untuk kita, misalkan ada kasus-kasus entah korupsi atau apapun itu ya yang terjadi sebelumnya, kita sebagai anak muda jadi kayak kita kan rasain ya kasus korupsi ini akhirnya membuat pembangunan jadi lama dan sebagainya yang akhirnya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang jadi Mbak Reha dari HMB Cabang Blora, Mbak Rinda dari HMB Cabang Blora ini ya. Jadi kita tidak janjian ya teman-teman ini kita pakai hitam-hitam semua ya. Ini bukan bergabung tapi lebih kepada ketidaksengajaan. Semoga ini mungkin lebih bermanfaat ya untuk teman-teman pemilih yang ada di Kabupaten Blora. Demikian perbincangan kita dalam podcast Talang Atur kali ini. Ini yang membawa kita pada kesimpulan penting, yakni pemuda bukan sekedar penonton dalam demokrasi, tapi aktor utama yang menentukan arah masa depan. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi wawasan, ide, dan semangatnya. Kami percaya ketika generasi muda terlibat secara sadar dan aktif, maka demokrasi akan tumbuh sehat, berintegritas, dan cerdas. Terima kasih telah menyimak podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Saya Ahmad Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.